Max Verstappen telah mendominasi F1 2022 dan ngeset dirinya sebagai pembalap terbaik F1 saat ini. Beberapa kali dia menunjukkan ke kita semua bahwa dia unstoppable dan tidak dapat dihentikan. Artinya ya, dia meraih 15 kali kemenangan dalam satu musim, ya di mana dia memecahkan rekor Schumi dan Asep yang masing-masing memiliki 13 kemenangan. Nah, 2022 sudah berakhir dan saatnya kita fokus ke 2023. Dan pertanyaannya ialah, siapa yang bisa menghentikan Max Verstappen? Kita membicarakan hal ini ketika Michael Schumacher mendominasi F1, kita membicarakan hal ini ketika Sebastian Vettel mendominasi F1, dan kita juga membicarakan hal ini ketika Sir Lewis Hamilton mendominasi F1. Pada akhirnya, mereka semua bisa dihentikan, dan gue yakin hal itu juga akan terjadi ke Max. Walaupun gue ngerasa bahwa hal itu mungkin gak akan datang dalam waktu dekat. Tapi ingat, seperti kata Asep, we have to enjoy these days because they will not last forever. Yang dimana kita harus menikmati hari-hari ini karena ini tidak akan bertahan lama gitu ya. Ibaratnya kayak gitulah. Tapi gue juga yakin ya, kalau ada beberapa pembalap yang sebenarnya secara skill, mental, dan pengalaman tuh dapat mengalahkan abang belanda kita ini di 2023. Di sini gue akan menyebutkan beberapa pembalap yang menurut gue mampu mengalahkan Max Verstappen. Pertama ada Fernando Alonso. Iya, walaupun usianya nggak muda lagi, tapi skill dan kecepatannya di track layaknya pembalap muda. Tapi mobilnya, gue nggak meremehkan Aston Martin loh ya, karena gue bilang berkali-kali kalau gue tuh pede sama Aston Martin akan finish best of the rest di 2023. Tapi kan di sini lu nantang Max Verstappen, yang dimana dia adalah best of the rest kalau race-nya itu satu grid. Nah, mungkin skill dan kecepatan dia bisa nantang Max, tapi mobilnya nggak bisa mendukungnya dalam melakukan hal itu. Tapi gue bisa salah, bisa aja Aston Martin di 2023 akan menjadi tim papan atas dan menantang Red Bull, Ferrari, dan Mercedes. Nggak ada yang tahu kan? Lalu ada Lando Norris. Lando membuktikan dari waktu ke waktu bahwa dia memang memiliki talenta besar dan selalu perform apapun mobilnya. Dia mampu mengalahkan atau bahkan mendominasi rekan timnya sekaligus sohibnya Max yaitu Daniel Ricciardo. Walaupun secara kecepatan dan skill terlihat menjanjikan, kita belum pernah melihat Lando ketika dia berada di tekanan tim papan atas. Karena McLaren selama ini selalu menjadi tim papan tengah dan level tekanannya pasti berbeda. Kalau ngomongin Lando, emang belum terbukti lah kalau dia tuh bisa nantang Max. Belum loh ya, bukan enggak. Belum. Perlu dites dulu ketika dia balapan di depan. Dan maka dari itu, McLaren harus bisa membangun mobil yang kenceng untuknya. Tapi gue kok rada ragu kalau Lando tuh mau bertarung dengan Max ya untuk gelar juara. Lah, kenapa bang? Ya setiap kali Max di belakangnya selalu dikasih lewat dengan mudah. Ya elah bang, kan yang bukan battle-nya saat itu. Iya sih, tapi ya udahlah kita lanjut aja ya. Ada Carlos Sainz juga. Musim 2022 bisa dibilang merupakan musim yang kurang maksimal untuk Carlos. Nah, ini yang gue bilang soal tekanan tim papan atas dan tengah tadi. Carlos membuktikan ketika dia diberikan mobil yang solid di papan tengah, dia bisa perform dan mampu mengatasi tekanan tim papan tengah. Di balap 2022, Ferrari memberikannya mobil yang mampu bersaing untuk kemenangan, tapi dia masih belum bisa mengatasi tekanan tersebut. Emang sih dia merasa kurang nyaman sejak awal musim, tapi mampu sedikit demi sedikit bangkit. Sama kayak para tifosi, yang sedikit demi sedikit emosinya naik nonton Ferrari musim ini. Intinya gue harap dia banyak belajar dari 2022. Gak apa-apa lah, anggap aja 2022 itu latihan soal dan 2023 adalah ujiannya. Tapi menurut gue masih agak kurang kecepatannya untuk ngalahin Max. Tapi kelebihan Carlos ini ialah dia lumayan cerdas. Beberapa kali dia nge-reject strategi yang Ferrari kasih ke dia. Dan hasilnya juga lebih memuaskan kan? Dari sini aja udah tau lah ya, Ferrari kalau buat strategi itu udah kayak Jamie Oliver buat makanan Asia. Hiya. Nah, Uncle Roger, Anda bisa berikan gelar Uncle itu ke gua. Panggil gua Uncle Dharma sekarang. Oke, lanjut ke Sergio Perez. Pak de Meksiko kita saat awal 2022 menunjukkan kalau dia bisa menantang Max dan sempat beberapa kali lebih cepat darinya. Tapi, dia nggak bisa maintain level itu seiring berjalannya musim. Emang udah terlalu GG lah Max ini. Tapi yang menarik ialah hubungan Max dan Checo mulai sedikit frosty lah setelah kejadian di Brazil kemarin.
Menarik nih, apakah Ceko masih mau menjadi wingman Max atau dia bakal bertarung dengannya habis-habisan di 2023? Resikonya kalau gitu ya paling dipecat sama Mbah Marco. Apalagi kalau sampai crash ya kan. Pak D Ceko ini mirip lah kayak Carlos. Bedanya dia udah latihan soal 2021, ujiannya di 2022. Dan tinggal kita lihat aja nih, bisa nggak dia naikin nilainya di 2023? Kok jadi bawa nilai dah si Dharma ini? Gak apa-apa lah, mumpung kalian yang sekolah kan lagi libur nih, gue bikinlah kalian kangen sama sekolah. George Russell. Brazil adalah salah satu contoh di mana ketika Rossi mempunyai mobil yang kenceng, dia bisa menantang Max. Lagi pula gue yakin Mercedes ini sebenarnya udah berencana ngebangun Rossi menjadi Max Verstappen-nya Mercedes. Secara skill dan kecepatan, dia nggak perlu diragukan lagi, walaupun secara awareness dia masih rada-rada karena ngerusuh terus kan. Tapi sama kayak Carlos, dia baru latihan soal dan mungkin 2023 juga masih latihan soal. Karena 2022 gak bisa dibilang kalau Mercedes itu adalah tim papan atas. Karena ya banyak podium iya, konsisten iya. Tapi bukan mobil yang bisa bersaing untuk kemenangan di setiap balapan kayak Ferrari dan Red Bull. Sehingga gua rasa emang Rossi ini perlu waktu aja lah untuk menyesuaikan dirinya di papan atas dan mulai mematangkan skill dan pace-nya. Charles Leclerc. Dia membuktikan di awal 2022, dia bisa berduel dengan Max, dengan bersih juga nih. Pace dia di quali emang kenceng. Tapi ingat, poin yang dihitung itu hari Minggu. Dan secara race pace, dia emang masih kalah dari Max, tapi bisa berkembang seiring berjalannya waktu. Lalu Saipul juga berapa kali membuat kesalahan yang gak perlu, dan masalahnya, kesalahan-kesalahan tersebut juga lumayan fatal. Saiful secara pace sama skill tuh bisa menantang Max. Cuman ya pengalaman dan mentalnya yang perlu di-upgrade. Tapi dengan Ferrari yang kayak gitu, takutnya malah sama kayak Haas. Bawa upgrade tapi malah downgrade. Cuma Saipul lah mungkin saat ini yang usianya masih muda, tapi bisa menantang Max sampai akhir. Itu pun kalau Ferrari tidak stand up comedy. Kalau Saipul bisa mengurangi kesalahannya, dan Ferrari itu serius dikit, mungkin bisa lah dia buat Max ketar-ketir. Sir Lewis Hamilton. Dia membuktikan dia bisa duel habis-habisan dengan Max di 2021, meskipun akhirnya menyesakkan. 2022 merupakan musim yang meh untuk Sir Lewis. Mercedes underperforming, ngelumba-lumba, dan itu membuat dia nggak dapat kemenangan satu pun dalam semusim untuk pertama kalinya. Tapi dia menunjukkan ke kita semua bahwa dia tuh masih mampu perform di gempuran pembalap muda. Perlu diingat bahwa Sir Lewis adalah juara dunia 7 kali dan merupakan pembalap tersukses dalam sejarah F1 sekarang. Pengalaman, skill, mental itu masih bagus dan masih bisa bersaing untuk gelar juara dunia. Akan menarik sih 2023 karena sekarang kita berpikir, Sir Lewis manakah yang akan kita lihat? Sir Lewis yang masih lapar, kuat, dan kenceng dalam bersaing untuk gelar juara dunia, atau Sir Lewis yang udah mulai menurun dari segala aspek dan sudah menuju ke arah pensiun? Ingat, kontrak dia habis di 2023. Nah, kita lihat nih, nasib Lewis Hamilton untuk kedepannya gimana? Untuk 2023, menurut gue papan atas tetap akan diisi sama Red Bull, Ferrari, sama Mercedes. Sehingga pembalap kayak Lando dan Nando mungkin akan gue coret dari list untuk sementara waktu. Berarti sisa Carlos, Checo, Sir Lewis, Rossi, dan Saipul. Dari segi skill dan kecepatan mereka sebenarnya bisa-bisa aja. Tapi untuk terus konsisten menantang Max, gue rasa Carlos dan Checo masih belum bisa. Rossi belum terlihat, tapi seperti yang gue bilang tadi, dia perlu berada di mobil yang mampu bersaing untuk gelar juara dunia, dan mungkin 2023 adalah tahunnya. Jadi 3 pembalap itu gue coret juga. Sisa Saipul sama Sir Lewis, dan menurut gue, 2 pembalap ini memiliki chance dan bumbu yang paling deket gitu untuk menghentikan Max di 2023. Kita lihat aja apakah gue bener atau malah gue salah, dan Max akan terus mendominasi sampai dia pensiun. Oke lah, sekian video kali ini. Bagaimana menurut kalian? Siapakah yang dapat menghentikan Max Verstappen di 2023 menurut kalian? Silahkan komentar di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Dan I'll see you guys next time. Goodbye. Hiya!